Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Samsung Digital Inverter. Untuk keluhan kulkas ini, di ruang refrigerator saya raba di raknya tidak ada terasa dingin. Lampu penerangan aktif. Kinerja fan pada ruang refrigerator juga normal. Untuk modelnya yaitu RT38K5032S8, arusnya di 1,5 menggunakan refrigeran R600. Oke, seperti itu kondisi di ruang refrigerator. Lanjut kita menuju ke ruang freezer. Untuk ruang freezer, kinerja fan pada ruang freezer berfungsi. Pengaturan suhu di posisi normal, tidak ada masalah, namun kondisinya tidak dingin. Nah, seperti ini kondisi kerusakannya. Kita menuju ke bagian belakang pada unit kulkas ini. Di bagian dapur pacunya, kita bisa amati untuk mesin kompresornya tidak bekerja. Filter dryer tidak ada terasa hangat. Untuk mesin kompresornya menggunakan MSP 488A L1R yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, kita akan lakukan pengecekan di bagian perpipaannya nih, apakah ada kebocoran. Di bagian atas ada box modul inverter dan modul pengendali. Saya akan lakukan pembongkaran di bagian boxnya ini. Oke, kita akan lihat ya apakah terdapat kode error pada rangkaian modul pengendalinya. Baik, di bagian sebelah kiri dan kanan ini terdapat modul. Untuk di sebelah kiri ini adalah modul inverter, terdapat kedipan sekitar 3 kali kedip. Oke, kemudian kita beralih ke modul pengendali, kita hitung kedipannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 9 dan 10 kali kedip. Artinya ada 2 problem. Untuk modul inverter berkedip 3 kali menandakan gagal start pada mesin kompresor. Oke, jadi kita akan mengupayakan bagaimana agar mesin kompresor ini berfungsi. Oke, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lakukan pengecekan di bagian mesin kompresor. Kita buka dulu untuk pin soket yang menuju mesin kompresornya ini. Nah, ini kita akan lakukan pengetesan dengan menyiapkan mesin kompresor inverter. Saya akan lakukan pengetesan apakah mesin kompresor ini bisa berfungsi. Ini mesin kompresor yang kondisinya normal.
Oke, saya pasang dulu untuk soket pin yang menuju mesin kompresor. Oke, setelah terpasang, saatnya saya akan lakukan pengetesan ya, apakah mesin kompresor ini bisa bekerja ya. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Kita akan lihat sama-sama. Oke, kita tunggu dalam beberapa detik. Pastikan relay bekerja. Untuk modul inverter, lampu indikator sudah menyala, tidak berkedip, artinya mantap ya. Lalu di modul pengendali masih ada kode error, namun kita abaikan dulu. Yang pasti untuk mesin kompresor saat ini sudah bisa berfungsi ya. Oke, untuk daya presnya sudah terasa. Jadi yang pasti mesin kompresornya memang rusak. Setelah kita lakukan pergantian, mesin kompresor aktif, namun terdapat kode error 9 kali kedip ya, masih. Oke, namun kita abaikan saja. Kita fokus pada mesin kompresornya ini yang pasti sudah aktif. Dari kesimpulan ini, kita akan lakukan pergantian mesin kompresor ini. Namun sebelumnya kita tes running terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah saya lakukan tes running dan kondisinya normal saja, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Saya akan lakukan pergantian mesin kompresor yang lama dengan yang baru. Oke, saya akan lakukan pergantian mesin kompresor ini karena sudah pasti mesin kompresornya ini sudah rusak, dan kita akan cari tahu apa penyebab dari mesin kompresor ini menjadi rusak. Oke, untuk melakukan pembongkaran pada mesin kompresor ini, yang pertama saya pastikan dulu apakah ada kandungan freon pada sistem. Saya akan lakukan pemotongan pada bagian pipa pengisian. Oke, ternyata tidak ada kandungan gas freon pada sistem. Jadi kesimpulannya ada indikasi kebocoran. Kita harus pastikan pada perpipaannya nih, apakah memang ada bercak oli karena terjadi kebocoran freon. Nanti kita telusuri dan kita amati. Kemudian di bagian pipa press, pipa tekan, saya potong saja di sini. Oke, ini adalah pipa tekannya yang menuju ke pipa kondensor. Saya lakukan pemotongan. Ya, untuk pipa tekan sudah saya potong. Kemudian di bagian pipa balik, ini juga saya potong saja. Jadi untuk kasus seperti ini, apabila mesin kompresor itu rusak, pasti ada penyebabnya. Biasanya karena terjadi kebocoran gas freon, sehingga kandungan oli pada mesin kompresor ini habis ya. Jadi sistem pelumasannya itu tidak terjadi, menyebabkan mesin kompresor menjadi lengket.
Oke, selanjutnya saya akan lakukan pembongkaran pada mesin kompresor ini. Di bagian kaki kompresor kita buka dulu bautnya ini. Kemudian di bagian atas ada baut yang harus kita lepas untuk melepas tampungan air. Kemudian bisa kita keluarkan dulu untuk tampungan airnya ini. Selanjutnya mesin kompresor baru bisa kita keluarkan. Oke, mesin kompresor sudah saya keluarkan dan saya vonis mengalami kerusakan. Selanjutnya kita fokus dalam pencarian di mana titik kebocoran. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus gunakan mesin pres tersendiri. Namun sebelumnya saya harus pasangkan pentil pengisian pada pipa. Ini mesin kompresornya saya akan pasang pada unit. Oke, ini mesin kompresor penggantinya ya. Kondisinya masih normal dan sudah kita lakukan pengetesan. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pencarian di mana titik kebocorannya. Saya akan pasang dulu ya pentil pengisian. Lalu saya lakukan tes press menggunakan mesin kompresor biasa. Saya akan lakukan pengetesan di mana titik kebocorannya. Ternyata setelah saya lakukan, ada kebocoran di bagian pipa kondensor di penampungan air. Nah ini ya. Jadi kebocorannya ternyata di area sini. Untuk pipa kondensor di penampungan ini kondisinya sebenarnya sih masih terlihat mulus. Namun sebagian ada yang mengalami kebocoran. Lalu tidak ada salahnya kita lakukan flashing sesaat untuk memastikan apakah ada kandungan air pada sistem. Oke, saya lakukan genjos. Saya tekan. Kemudian kita lepas ya. Dan ternyata tidak ada kandungan air, melainkan kandungan oli saja pada sistem. Oke, setelah saya lakukan penambalan pada area yang mengalami kebocoran dan sudah kita pastikan juga tidak ada kandungan air pada sistem, kita cari lagi apakah ada titik kebocoran di area lainnya. Jadi kita harus pastikan tidak ada kebocoran ya. Mantap ya, jadi sudah tidak ada lagi kebocoran pada sistem. Tinggal kita lakukan flashing sesaat untuk memastikan apakah ada kandungan air pada sistem. Dan ini adalah kandungan oli yang terdapat pada instalasi
perpipaannya, namun itu tidak jadi permasalahan serius ya. Oke, saya cabut dulu. Kemudian saya akan lakukan pemasangan mesin kompresor yang baru. Baik, teman-teman, setelah saya lakukan perakitan ulang mesin kompresor, sudah lakukan pengelasan juga di perpipaannya ini, saya berikan pentil pengisian. Kemudian untuk filter dryer sudah saya berikan saluran udara untuk melakukan proses pemvakuman. Saatnya saya lakukan pengetesan kembali. Oke, saya berikan sumber. Kemudian kita lihat pada modul inverter lampu indikator menyala, pertanda mesin kompresor sudah bekerja. Untuk modul pengendali kita abaikan dulu apakah ada kode error. Selanjutnya udara keluar pada jalur pembuangan di pipa kapiler ini. Kita biarkan dulu. Dan saatnya kita lakukan proses pemvakuman. Namun sebelumnya kita pastikan lagi ya, apakah ada kebocoran pada bagian las-lasan atau lainnya. Jadi harus kita pastikan. Oke, dirasa aman, mantap ya, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Untuk melakukan proses pemvakuman, di bagian pentil pengisian saya pasang dulu spuyer pentil pengisian. Selanjutnya saya siapkan selang manifold. Saya pasang pada jalur pengisian freon. Jangan lupa diperkuat agar tidak terjadi kebocoran pada saat proses pemvakuman. Pastikan jarum manifold ini berfungsi. Kita tutup dulu kerannya. Oke, jarum manifold sudah bergerak turun. Pada jalur pembuangan di pipa kapiler ini akan terdapat udara yang keluar, dan biarkan proses pemvakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Oke, kondisinya saat ini di modul pengendali terdapat error sebanyak 9 kali kedip. Itu ada permasalahan di bagian switch termostat pada ruang refrigerator. Namun kita abaikan saja ya. Baik, setelah proses pemvakuman sekitar kurang lebih 30 menit, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu pada filter dryer pembuangan udara sudah tidak ada lagi keluar. Selanjutnya bisa dilakukan penyegelan. Saya lakukan penyegelan dengan cara menutup rapat. Saya lakukan pengelasan pada ujung pipa kapiler ini. Oke, selanjutnya kita akan siapkan freon. Saya gunakan freon R600A. Saya pasangkan selang manifold pada keran freon.
Oke, jangan lupa dikuati supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian keran freon bisa kita buka. Nah, pada saat ini kita jangan langsung lakukan pengisian freon pada sistem. Namun pastikan tidak ada kebocoran ya pada jalur selang maupun di keran. Setelah dirasa aman, kemudian udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang dulu. Oke, kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Kemudian baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon. Oke, saya isikan gas freon. Jangan sampai lebih dari 0 PSI. Jadi kita patokannya di 0 PSI saja untuk refrigeran R600. Oke, kita biarkan dulu sejenak mesin kompresor running sambil kita amati berapa arusnya saat running ini. Saat ini di 0,44. Dan kita bisa isi lagi sedikit demi sedikit. Jangan sampai lebih dari 0 PSI. Oke, seperti ini ya. Jadi proses pengisiannya harus bertahap. Kita biarkan dulu. Dan setelah kita lakukan pengisian freon di skala kurang lebih 0 PSI, ya seperti ini ya. Jadi tekanan freonnya tidak boleh lebih dari 0 PSI. Oke, filter dryer sudah terasa hangat, mantap. Jadi untuk pengisian freon R600 ini di 0 PSI saat ini arusnya di 1,57 ampere. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita akan rapikan saja pada penutup modulnya. Ini bisa kita pasang saja. Untuk error 9 kali kedip ini kita abaikan saja, karena saya beranggapan ini ada masalah di selektor switch pada ruang refrigerator. Namun bagi saya tidak ada masalah ya. Yang penting kondisinya saat ini mesin kompresor sudah bekerja, dan apakah berdampak serius untuk kode error 9 kali kedip pada jenis kulkas Samsung Digital Inverter nih. Nanti kita bisa lihat ya bagaimana dalam beberapa hari kita lakukan pengetesan. Oke. Jadi tinggal kita rapikan saja semua selang manifold yang menuju ke pentil pengisian kita lepas. Namun untuk proses pelepasannya kita tidak boleh ya langsung melepas selang pengisian ini. Caranya kita cabut dulu sumbernya. Oke. Lalu kita perhatikan tekanan pada jarum manifold sudah mulai naik. Baru kita boleh melepas selang manifold pada pentil pengisian. Nah, seperti ini ya. Jadi cara melepasnya juga tidak boleh langsung dilepas. Jadi ada prosedurnya
supaya tidak ada udara yang masuk atau terhisap. Oke teman-teman, saya lakukan pengecekan. Saat ini kondisinya di ruang freezer sudah mulai terasa hawa dingin, dan saya akan lakukan pengetesan bagaimana kondisinya dalam beberapa hari. Apakah normal kulkas ini ya? Oke, kita tinggal dulu. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator sudah terisi bahan-bahan. Raknya saya raba, terasa dingin, mantap. Air mineral di ruang refrigerator juga terasa dingin. Jadi untuk ruang refrigerator kondisinya normal. Lalu di ruang freezer bagaimana? Wah, di ruang freezer sudah terasa hawa dinginnya berhamburan keluar. Proses pembekuannya juga mantap. Untuk ruang freezer dinginnya juga sudah sempurna ya, tidak ada masalah. Oke. Kita menuju ke bagian belakang ya, di bagian belakang. Jadi untuk kode kedip 9 kali kedip itu tidak jadi masalah serius ya. Dan ini adalah mesin kompresor yang rusak yang telah kita ganti dengan yang baru. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.